Hello, who is this? Who is this? Who am I speaking to? Kalian pasti udah gak asing lagi nih dengar kalimat-kalimat tersebut. Oke, film Scream keempat. Kita harus menunggu kurang lebih 1 dekade. Karena film Scream ini dirilis pada tahun 2011. Lumayan lama ya. Nah, film ini sama ya dengan film franchise yang sebelumnya. Format dan formulanya sama. Cuma yang berbeda adalah opening scene-nya. Jadi kita diajak dulu nih untuk masuk ke dunia step sebelum masuk ke film yang sebenarnya. Jadi itu opening scene-nya ada 3 ya. Step 6, 7, dan juga 8. Dengan story yang berbeda-beda, namun tetap format dan formulanya sama. Jadi bisa dibilang, opening scene dari Scream 4 ini adalah opening yang paling berbeda dari franchise Scream yang sebelumnya. So this is kind of unique though. Mau kemanapun Sydney pergi, dia selalu menjadi incaran Ghostface, ya. Masih menjadi victim utama dari serial Scream, ya, franchise-nya. Meskipun juga udah 1 dekade pun, korbannya tetap Sydney. Sydney, and Sydney. Di Scream 4, kita mengenal dengan term New Decade, New Rules. Dekade baru dan peraturan baru. Jadi di film Scream yang keempat ini relate dengan kehidupan pada waktu itu ya, di mana sosial media lagi naik-naiknya nih, ya, like Facebook, Twitter, or something. Nah, new era yaitu sosial media, si Ghostface ini bahkan memviralkan videonya sendiri ketika dia sedang membunuh, ya. Jadi ibaratnya tuh dia mau membuat dirinya famous, ya, si Ghostface ini famous. Nggak kayak film sebelum-sebelumnya ya, beda. Karena di film keempat ini mau diriletkan lagi nih dengan kehidupan pada saat itu. Jadi apa-apa di post, apa-apa di tweet, ya supaya viral dan punya nama. Heavy spoiler ya guys. So there are 2 killers of the movie, Jill and Charlie. Jill ini adalah sepupunya dari Sydney. Nah, sementara Charlie adalah temannya si Jill. Oke, apa sih motif yang membuat Jill menjadi Ghostface? Nah, jadi pembunuh utamanya sebenarnya adalah Jill. Oke. Nah, si Charlie ini membantu Jill, ya. Si Jill ini pertama itu dendam. Dia dendam kepada pacarnya ya, Travis, karena udah cheat, selingkuh dengannya. Nah, yang kedua, dia itu cemburu. Ya. Jadi alasannya juga relate nih sama kehidupan kita. Dia cemburu kepada Sydney. Kenapa Sydney selalu populer? Like become the center of attention. Sydney, and Sydney. Apa-apa Sydney. Di berita Sydney. The survivor, victim. Pokoknya victim yang selalu selamat. Jadi dia cemburu kan. Nah, si Jill ini pokoknya dia itu mau dia menjadi famous dengan cara dia menjadi korban yang selamat. Ya, the survivor victim, bukan si Sydney. Makanya dia ingin banget ngebunuh. Ya memang di kehidupan nyata, sometimes kayak ada saudara itu cemburu sama lain. Cuman ini cemburunya parah ya. Jadi juga dia mau tuh terkenal ya di sosial media. Balik lagi nih.
efek dari sosial media sangat besar ya. Jadi dia sengaja ngebunuh si Sydney supaya dia selamat. Jadi nanti dibuat di berita bahwa oh, Jill, the survivor victim. Nah, aturannya si Charlie itu juga sebagai victim ya. Jadi mereka tuh membuat seolah-olah mereka adalah victim, padahal mereka adalah pembunuh. Jadi mereka itu playing victim. Oke? Nah, si Jill ini nggak mau dong Charlie juga ikut terkenal. Akhirnya Jill kill Charlie, temannya sendiri. Oke? Sydney tanya, kenapa kamu bunuh dia? Because I don't need friends. I need fans. Kata-kata itu bener-bener ikonik ya. Dia nggak butuh teman, dia butuh fans. Jadi Jill ini pinter banget ya memanipulasi. Jadi dia mau playing victim. Ya. Sama kayak berita-berita yang ada di media sosial. Berita-berita tersebut belum tentu benar 100%. Ya. Itu bisa menjadi hoax. Oke? Jadi siapa yang nyebarin pertama video atau apapun atau berita ataupun apalah di sosial media itu belum tentu benar. So we have to filter, apalagi di tahun 2022 ini. Jadi kita tuh harus benar-benar pintar ngefilter berita, apalagi video ya. Gue pribadi suka dengan Scream 4. Karena dia agak berbeda sedikit ya. Tapi tetap dengan formulanya yang sama. Nah, lagi-lagi nih kita harus apresiasi film Scream yang keempat ini. Karena film ini adalah kembalinya duet maut ya antara sutradara Wes Craven dan juga penulis naskah Kevin Williamson. Ya. Jadi kan di yang film ketiga kan bukan Kevin ya, si scriptwriter-nya, namun tetap Wes Craven. Jadi Kevin ini nulis Scream 1, Scream 2, dan yang Scream keempat ini. Jadi duet maut lah, good combo Wes Craven dan juga Kevin Williamson. Lagi-lagi Sydney selamat di film yang keempat. No matter how, no matter what happen, dia bakalan selalu selamat. Dia adalah survivor victim. She is the badass girl and strong girl. Apalagi ada bantuan dari Dewey and Gale. Bagi kalian yang suka nonton film Scream, you should watch the movie ya. Franchise film Scream yang keempat. Personally, gua suka Scream yang pertama dan keempat. Those movies give me different vibes. For the score is 7/10, even though Rotten Tomatoes give 6.